Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Muhammad Rauf dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembiasan cahaya pada lensa cekung. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengenal dulu tentang bentuk-bentuk lensa cekung. Seperti lensa cembung, maka lensa cekung juga memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama adalah cekung-cekung. Jadi cekung-cekung atau bikonkav. Kemudian bentuk yang kedua adalah cekung datar. Jadi ini cekung datar, plan konkav. Dan yang ketiga adalah cekung cembung atau konkav. Saya ulang, bentuk lensa cekung yang pertama adalah bikonkav, itu cekung-cekung. Yang kedua adalah plan konkav, itu adalah cekung datar. Dan yang ketiga adalah konveks konkav atau cekung cembung. Bagian-bagian lensa cekung ini ada perbedaannya dengan lensa cembung. Kalau lensa cekung, f1 berada di depan lensa. Jadi f1 berada di depan lensa. Jadi f1, p1 berada di depan lensa. f1 itu apa? f1 itu adalah titik fokus lensa 1. Dan p1 adalah titik pusat kelengkungan lensa 1. Sedangkan F2 dan P2 berada di belakang lensa. Kemudian mengenai ruang, yaitu ruang 1 ini adalah antara ini yaitu titik O dengan F. Ya, ini ruang 1 antara titik O dengan F. Ruang 2 adalah antara titik O antara F dan titik P. Demikian juga untuk lensa 2, ini juga ada ruang 1, 2, 3. Ruang 1 antara titik O dan titik F1. Kemudian ruang 2 antara titik F1, P1. Dan ruang 3 yaitu antara P1 ke tak hingga. Itu. Jadi yang perlu kita ketahui ya, bahwa untuk lensa cekung itu f1 atau fokus lensa 1 ini berada di depan lensa. Itu yang menjadi catatan. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, bagaimana dengan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung? Sama seperti dengan lensa cembung, lensa cekung ini memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu mana? Ini adalah sumbu utama. Nah, saya ulang, sinar yang sejajar, sinar datang sejajar sumbu utama, ini dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama seolah-olah dibiaskan dari titik fokus f1. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus f2 ya. Sinar yang menuju titik fokus f2 ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik. Ini titik pusat optik itu akan diteruskan. Ini adalah 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Nah, sekarang bagaimanakah cara melukis bayangan pada lensa cekung? Ya, cara melukis bayangan pada lensa cekung. Nah, untuk melukis bayangan seperti pada lensa cembung, itu kita gunakan 2 di antara 3 sinar istimewa. Kita ambil 2 sinar saja. Coba perhatikan. Nah, kita ambil misalnya sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Ini yang warnanya agak kekuningan. Ini akan dibiaskan
seolah-olah dari fokus f1. Nah, ini. Jadi ini sinar datangnya, ini adalah sinar biasnya. Kemudian ini seolah-olah dari f1 ini. Kemudian sinar yang kedua yaitu sinar yang menuju titik fokus f2. Sinar yang menuju titik fokus f2 ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, yang warnanya ungu ini adalah sinar yang menuju titik fokus f2 ini ya. Nah, dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sejajar dengan sumbu ini. Nah, sehingga ini kalau diperpanjang ini, nah maka akan bertemu pada satu titik. Nah, titik inilah merupakan bayangan dari benda ini. Nah, mengapa di sini digambarkan tiga semakin baik, tapi setidaknya harus ada 2 sinar istimewa. Ini sinar yang ketiga adalah sinar yang menuju titik pusat lensa. Ini titik pusat lensa, bukan pelengkungan ya, tapi titik pusat lensa ini akan diteruskan. Jadi pada gambar ini itu menggunakan 3 sinar istimewa. Tetapi kita menggunakan 2 saja sudah cukup. Ya, kita ulang ya. Ini adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama, akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. Ini sinar biasnya. Kemudian yang kedua, sinar yang menuju titik fokus f2 ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini kalau diperpanjang ketemu pada titik ini. Nah, inilah adalah bayangan benda. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa sifat bayangan lensa cekung itu adalah maya, tegak, diperkecil di ruang 1. Nah, saya ulang, sifat bayangan pada lensa cekung yaitu maya, karena bendanya berada di depan, bayangannya berada di depan, itu artinya bayangannya adalah maya. Kemudian sifat yang kedua adalah tegak dan diperkecil ya. Oke. Nah, sekarang persamaan atau rumus lensa. Persamaan atau rumus lensa ini untuk lensa cekung dan lensa cembung itu sama. Nah, ada yang membedakan. Apa yang membedakan itu? Nah, coba kita lihat dulu saja. Yang pertama adalah ini sama dengan rumus lensa cembung, 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. Di mana SO ini adalah jarak benda ya. Yang SI adalah jarak bayangan ya. Kemudian F itu adalah fokus lensa. Coba saya akan tunjukkan yang dimaksud dengan jarak benda itu yang mana. Nah, ini. Nah, jarak benda yaitu ya ini dari titik sini, ini dari ini ke titik pusat, ini namanya jarak benda. Nah, yang dimaksud jarak bayangan adalah jarak dari bayangan ini ke pusat lensa sini. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua 1/SO plus 1/SI 1/SO plus 1/SI sama dengan 2/R, di mana R di sini adalah jari-jari kelengkungan lensa cekung. Kemudian rumus yang ketiga adalah M sama dengan SI/SO. Jadi M itu perbesaran. M sama dengan SI/SO. Nah, SI itu adalah jarak bayangan, SO adalah jarak benda, atau HI/HO. HI itu apa? HI itu adalah tinggi benda, tinggi bayangan, kalau HO tinggi benda. Nah, kemudian rumus yang keempat yaitu kekuatan lensa. Persamaannya bagaimana? P sama dengan 1/F. P ini apa? P ini kekuatan lensa, F ini adalah fokus. Satuan dari kekuatan lensa adalah dioptri. Satuan kekuatan lensa adalah dioptri. Nah, sekarang apa yang membedakan rumus lensa cekung dengan lensa cembung? Yang membedakan adalah bahwa lensa cekung ini fokusnya dan kelengkungannya ini bernilai negatif ya. Jadi fokus lensa cekung dan jari-jari lensa cekung ini bernilai negatif ya, karena posisinya ini ya. Jadi ini berada
berada di belakang lensa gitu. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Nah, ini coba nih. Suatu benda setinggi setengah meter atau setinggi 0,5 cm. Kemudian ditempatkan di depan lensa cekung. Berarti ini tingginya 0,5. Jadi tinggi ini adalah disimbolkan dengan tinggi benda, bukan tinggi bayangan. Ini berarti simbolnya adalah HO. Kemudian lensa cekung dengan fokus 15 cm. Jadi fokusnya 15 cm. Sehingga terbentuk bayangan 10 cm. Jadi SI-nya 10 cm. Nah, tentukan letak benda. Yang kedua, perbesaran bayangan. Dan yang ketiga, tinggi bayangan. Ya, coba ini akan kita selesaikan. Perhatikan dengan baik. Nanti kalau masih belum paham, kamu bisa menyimak ya. Oke. Nah, cara mengerjakannya seperti biasa ya, yaitu coba ini kita tinggi diketahui ya, seperti biasa cara mengerjakannya. Saya akan gunakan pensil. Nah, ini ya, ini diketahui ya, diketahui. Nah, tadi tinggi benda atau HO yaitu sebesar 0,5 meter. Dan yang berikutnya adalah fokus ya. Jadi fokus yaitu 15 cm. Ini perlu diketahui bahwa fokus lensa cekung itu negatif. Kemudian yang ketiga adalah SI. SI ini adalah jarak bayangan. Nah, ini 10 cm. Nah, perlu diketahui, saya akan ke sini, coba perhatikan sebentar. Nah, ini. Nah, kita harus tahu bahwa bayangan benda berada di depan, bayangannya berada di depan. Ini bayangannya maya. Jadi bayangan pada lensa cekung itu adalah maya. Nah, kalau maya itu apa? Kalau maya ini berarti SI-nya atau bayang kita kasih simbol negatif. Kenapa? Karena bayangannya berada di depan lensa. Ini yang perlu menjadi catatan ya. Karena ini bayangannya di depan lensa. Oke. Nah, sekarang ditanyakan yang pertama adalah berapakah jarak bendanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah berapakah perbesarannya. Dan yang ketiga yang ditanyakan adalah berapakah tinggi bayangannya. Nah, sekarang kita selesaikan. Yang pertama adalah menghitung berapakah jarak benda atau menghitung SO, ini jarak benda. Ini tulis sini jarak benda atau SO. Nah, ini kita gunakan persamaan, yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. Ini ya. Terus ini kita masukkan saja nilainya. 1/SO ini yang ditanyakan, 1/SI, SI-nya negatif 10. Nah, kemudian 1/F, F-nya adalah negatif 15. Nah, terus 1/SO sama dengan ya negatif 15 dikurangi ditambah ya, ini
ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, berarti nilainya adalah kebalikannya, berarti ini 1/10 gitu. Nah, sekarang ini kita penyebutnya kita samakan, ini menjadi 30, berarti ini 2/30, yang 10 menjadi 3/30. Nah, negatif 2/30 ditambah 3/30 ya, ini hasilnya adalah 1/30, bukan negatif ya. Nah, sehingga ini saya selesaikan di sampingnya saja biar tidak ganti slide ya. Nah, 1/SO ya sama dengan 1/30. SO nya bagaimana? SO nya ya kita balik 30/1 atau sama dengan 30, berarti hasilnya sama dengan jarak bendanya atau SO yaitu 30 cm. Nah, sekarang yang kedua, wah ini ternyata kurang ya. Nah, ini karena kurang, ini kita tambahkan dulu sebentar. Sekarang yang B, kita selesaikan yang B. Yang B yaitu ditanyakan berapakah perbesarannya. Ini yang ditanyakan, yang B adalah ditanyakan berapakah perbesarannya. Jadi ditanyakan berapakah perbesarannya. Yang B ditanyakan perbesarannya. Sekarang untuk menyelesaikan perbesaran atau M, kita gunakan persamaan yaitu M sama dengan SI per SO gitu ya. Dimana SI ini adalah tinggi dari bayangan yaitu min 10 dan SO adalah tinggi benda yaitu 30. Nah, ini hasilnya adalah min 1/3. Nah, ini yang perlu menjadi catatan karena di sini ada harga mutlak. Jadi yang strip 2 kanan kiri ini artinya harga mutlak. Walaupun nilainya negatif maka tetap kita tulis positif ya. Berarti perbesarannya atau M-nya sama dengan 1/3 kali ini perbesarannya. Nah, sekarang kemudian yang ketiga yaitu ditanyakan berapakah HI-nya atau tinggi bayangannya. Nah, tinggi bayangan. Tinggi bayangan atau HI ini kita gunakan persamaan yaitu M sama dengan HI per HO. HI itu apa? HI itu tinggi bayangan, HO tinggi benda. Nah, kita tahu bahwa bayangannya sama nilainya bukan bayangan tapi perbesaran, nilainya 1/3. Kemudian tinggi bayangan ini yang ditanyakan, tinggi benda sebesar 0,5. Nah, dari sini kita bisa menggunakan prinsip perkalian silang. Ini kali ini, yang ini kali ini perkalian silang. Berarti ya 3 HI sama dengan 1 kali 0,5. Nah, berarti tinggi bayangan atau HI sama dengan 0,5 dibagi 3 ya. 0,5 dibagi 3 itu berapa? Itu sekitar 0,167 cm ya. Berarti bendanya asalnya setengah menjadi 0,16, berarti jadi ya tinggi bayangan ini 0,1
167 cm. Ini berarti diperkecil gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan lewat WA ya. Kemudian yang kedua adalah ini contoh yang kedua pada buku Mandiri halaman 203 soal nomor 42. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan lensa cekung. Berarti 6 cm itu adalah jarak benda atau SO dan menghasilkan bayangan sejauh 1,5 cm. Berarti SI nya 1,5 cm. Nah, kekuatan lensanya tersebut adalah titik-titik ya. Nah, ini kita bahas ya. Ini diketahui. Nah, SO ya, SO sama dengan atau jarak benda sama dengan 6 cm. Kemudian SI atau jarak bayangan ini 1,5 cm. Nah, ini kalian harus tahu untuk lensa cekung jarak bayangannya ini nilainya negatif. Ini kalian harus tahu, jangan sampai salah. Nah, kemudian ditanya nah, yaitu berapakah kekuatan lensanya atau P-nya. Kemudian kita selesaikan, kita gunakan persamaan 1/SO ya plus 1/SI sama dengan 1/F. Nah, SO nya kita masukkan yaitu 1/6 terus plus SI nya yaitu min 1,5 sama dengan 1/F. Oke. Nah, sehingga ini caranya penyebutnya kita samakan dulu. Ini tetap 1/6. Kemudian ini karena ini plus ini min jadinya min. Yang 1,5 ini kita kalikan dengan 4. Ini berarti 4/6 sama dengan 1/F. Oke, ini kita lanjut sini saja. Nah, 1/6 min 4/6 maka hasilnya adalah 3/6. Tapi ini sama dengan 1/F. Selanjutnya kita kalikan silang, 3 kali F 6 kali 1. Nah, min 3 kali F sama dengan 1 kali 6 atau F sama dengan 6 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah sama dengan min 2 cm. Ini min 2 cm kalau dijadikan meter adalah 2 dibagi 100 berarti 0,02 meter. Mengapa harus kita jadikan meter? Karena untuk menghitung kekuatan lensa itu harus menggunakan satuan meter. Nah, sekarang berikutnya menghitung kekuatan lensa. Kekuatan lensa atau P. Ini kita hitung dengan persamaan P sama dengan 1/F. Nah, ini ya. Berarti 1 dibagi min 0,02 maka hasilnya adalah min 50. Satuannya adalah dioptri. Jadi kekuatan lensa sebesar ya min 50 dioptri. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.